Halo Sobat Tips Jitu, jumpa lagi dengan saya Ali dan kali ini saya akan sharing tentang cara untuk memperkuat konten SEO website kita supaya sekuat gajah ya. Sehingga nantinya website kamu begitu meluncur atau duduk di page 1 Google, di halaman 1 Google itu akan awet, akan duduk manis di situ, awet di halaman 1 Google, tidak tergoyahkan ya. Dan ini sudah saya buktikan sendiri, sudah ada beberapa website, bukan cuma satu ya, beberapa website, dan itu udah dapat keyword yang hard ya, yang pencariannya super banyak, udah puluhan juta pencarian ya per 0,5 detik atau setengah detik. Nah ini awet, website ini awet di page 1 Google atau di halaman 1 Google ya. Apa sih rahasianya ya? Rahasianya bentar dulu nih. Supaya kamu tidak ragu lagi, ini saya akan kilas balik dulu tentang pengalaman saya membangun website ya. Dulu saya waktu bekerja di sebuah perusahaan otomotif, itu saya mencoba cara marketing baru, yaitu dengan cara digital marketing atau dengan cara nge-website, nge-blog ya, seperti itu. Nah, waktu itu saya mempunyai 16 website. Nggak tanggung-tanggung, 16 bro. Nah, dari 16 itu 2 yang berplatform WordPress, yang lainnya sisanya adalah dengan custom TLD yang berplatform Blogger ya, gitu. Jadi ada 2 yang berplatform WordPress, berarti ada 14 yang berplatform Blogger ya. Nah itu tujuannya apa? Tujuannya saya dulu cuma satu, ngeblok promo Daihatsu. Waktu itu saya sales Daihatsu ya, ngeblok promo Daihatsu Jakarta Timur, Daihatsu Jakarta, pokoknya kalau ada orang yang nyari Daihatsu nongol website saya ya. Sehingga saya bikin website itu banyak. Kenapa begitu? Pamannya saya pengen promo Daihatsu dipegang oleh website A, promo Daihatsu Jakarta Timur saya pegang website B, jadi saya nggarapnya lebih enak gitu, bidik keywordnya lebih enak, lebih cepat, seperti itu. Nah ini latar belakang saya ya, dan ya saya sempat banyak belajar tentang SEO, baik itu black hat maupun white hat ya. Jadi seperti yang sudah saya utarakan di video saya yang pertama, SEO itu ada 2 aliran, 2 golongan, yaitu aliran white hat dan black hat. Jangan salah pilih ya, pilihlah yang white hat, yang jalan lurus seperti video saya yang sebelumnya ya. Oke, tidak berlama-lama ya, nanti ngobrolnya kelamaan. Nah, sebelum kita lanjut, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel Tips Jitu. Untuk apa? Untuk berlangganan video-video menarik, informatif, dan sangat bermanfaat semacam ini secara gratis ya. Jadi nggak bayar nih, ilmu udah mahal kayak gini nggak bayar ya, siapa yang nggak mau? Maka dari itu subscribe sekarang juga ya, oke? Gratis loh. Jangan pelit-pelit subscribe-nya ya. Oke, kita lanjut nih. Gimana sih caranya membangun website supaya duduk manis, anteng-anteng saja di page 1 atau halaman 1 Google ya. Seperti yang kita tahu bahwa untuk optimasi SEO itu ada 2 cara, yaitu dengan cara SEO on page dan SEO off page ya. Apa itu SEO on page? SEO on page adalah cara kita untuk memaksimalkan website kita di dalam halaman website itu sendiri ya. Jadi ini melibatkan seperti kriteria SEO yang kemarin barusan saya bahas ya. Kamu bisa tonton di sini videonya. Dan internal link ya. Apa sih tujuannya internal link ini ya? Tujuannya adalah untuk memperkuat
SEO ya, untuk memperkuat SEO on page ya, yang kemarin sudah saya bahas ya, cara untuk optimasi kontennya supaya bisa cepet page 1 Google ya, seperti itu. Kemarin kan udah saya singgung, ada dua ilmu jadi satu. Seperti itu. Nah, kalau kamu udah melakukan optimasi konten seperti yang saya sebutkan kemarin, sudah melakukan optimasi website ya, optimasi website ada di video saya yang pertama. Ini tinggal kamu itu memaksimalkan SEO on page dan off page ini ya. Caranya apa? Caranya dengan yang pertama adalah internal link. Internal link kamu kasih dalam setiap artikel itu minimal 2 ya. Jadi dalam 300 kata, umpamanya artikel kamu 300 kata itu, kamu sisipkan saja 2 internal link. Internal link ini apa sih? Mungkin kamu ada yang belum tahu. Yo, kalau udah tahu ya di skip aja ya, pura-pura nggak dengar. Internal link ini adalah link yang ada di dalam website kamu sendiri ya. Jadi umpamanya kamu yang sekarang ini kamu lagi tulis cara membuat bolu super enak ya, seperti contoh kemarin ya, biar nyambung ya. Nah, di dalam artikel itu kamu sisipkan, saya sisipkan juga kata-kata seperti ini. Lihat juga cara untuk membuat opor ayam super enak, klik di sini. Nah, di sini kamu kasih tulisan yang gede, kamu tebelin, kamu kasih warna merah atau biru, terserah ya. Kamu sisipkan link dari artikel atau postingan yang kamu buat sebelumnya tentang cara membuat opor ayam super enak tadi. Kamu sisipkan di situ, set, di insert. Ini yang namanya internal link ya. Nah, ini tujuannya apa sih kok harus dikasih internal link ini? Dan ini untuk SEO Yoast ya, untuk plugin SEO Yoast ini mewajibkan loh ya. Tapi kemarin nggak saya bahas karena nanti durasinya terlalu panjang ya. Ini untuk SEO Yoast mewajibkan. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk membuat visitor kamu itu lebih betah di website kamu. Seperti itu, tujuan utamanya adalah itu ya. Jadi ketika dia, oh kayaknya udah tahu nih, saya udah tahu nih caranya nih, udahlah saya belum tahu cara untuk membuat opor ayam super enak, dia klik dah ke situ. Nah, jadi dia nggak lari ke website lain, nggak cari di Google lagi, dia lari ke website kamu sendiri, seperti itu. Nah, inilah yang akan meningkatkan prioritas atau penilaian search engine Google dan kawan-kawan kepada websitemu. Jadi nanti nilainya akan bagus seperti itu dan akan banyak merekomendasikan ya. Nah, di sini untuk menjadi rekomendasi dari Google, kamu perlu untuk membuat website itu hanya satu niche ya. Niche ini apa? Satu tema, satu jalur, satu cerita. Kalau kamu terlalu banyak jalur dan tidak nyambung, ya Google akan sulit untuk merekomendasikan seperti itu. Umpamanya nih, saat website kamu itu berisi tentang sepak bola, terus berisi tentang cara memasak, terus berisi tentang elektronik, berisi tentang tutorial menggambar. Waduh, campur aduk kayak gitu, nggak akan pernah kamu itu websitenya itu duduk di page 1 Google secara aman, secara kuat seperti itu. Karena visitor sendiri itu akan bingung, ini website tentang apa sih kok nggak jelas. Seperti itu. Jangankan Google, orang yang baca aja pusing ya. Gimana Google mau meranking seperti itu. Ya, kita lanjut ya. Nah, untuk yang kedua adalah kriteria SEO tadi ya, udah saya bahas di video yang kemarin ya, nggak perlu saya bahas lagi ya. Kalau umpamanya kamu mau lihat kriterianya, kamu bisa
bisa lihat di kolom deskripsi ya, atau tadi udah saya sebutkan sih. Oke, yang kedua adalah memanfaatkan SEO off page ya. SEO off page ini adalah SEO yang tidak ada kaitannya dengan halamanmu ya. Jadi di luar halaman websitemu, seperti itu. Nah, ini dibagi menjadi beberapa, yang salah satunya adalah backlink. Backlink ini kenapa termasuk off page? Karena dia nggak ada di dalam halamanmu, seperti itu ya. Bagaimana dengan external link? External link ini sebenarnya adalah SEO off page juga ya, tapi off page-nya orang lain, karena kita menuliskan link orang lain di dalam website kita, seperti itu. Jadi external link ini adalah SEO off page-nya orang lain ya. Tapi jangan salah. Ini di dalam kriteria Yoast SEO Yoast ini akan menjadi salah satu untuk memperkuat SEO, seperti itu ya. Apalagi jika kamu memiliki artikel yang lebih dari 700 kata. Ini wajib biasanya. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua, ini tentang backlink nih, mumpung saya masih ingat nih. Backlink ini haruslah yang berkualitas ya, yang berkualitas. Jangan sampai kita, ya mohon maaf bukannya apa ya, mohon maaf. Jangan sampai kita itu terjebak oleh link-link yang sesat ya. Banyak istilahnya cara untuk mendapatkan backlink ini ya. Salah satunya adalah dengan cara robot ya. Dengan cara bayar ya, dengan cara pokoknya yang instan itulah, yang instan itu. Saya tidak akan menyebutkannya terlalu terperinci ya. Ini termasuk dalam kategori black hat ya, SEO black hat yang instan ini. Nah, ini nggak baik, sebenarnya nggak baik. Dan kalau terlalu banyak backlink yang tidak berkualitas, tidak berkualitas ini maksudnya adalah keluar tema ya, keluar tema, yaitu tidak satu nice dengan website kita, seperti itu. Nah, ini sangat berbahaya seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan jiggling ya? Sekarang kan lagi rame jiggling ya. Visitor robot ya. Ini juga sebaiknya sih kalau kamu kedepannya itu pengen website kamu itu duduk manis di page 1 Google, itu janganlah melakukan yang seperti itu. Ini pengalaman saya sendiri ya, tanpa backlink yang banyak, saya membuat website yang benar-benar baru, ya. Baru 2 minggu saya bisa membuat website itu duduk manis di halaman 1 Google, di page 1 Google ya. Duduk manis di page 1 Google dengan ya, karena websitenya masih baru ya, sedikit banget backlinknya ya, mungkin malah nggak ada. Kalau di logika ini hampir tidak mungkin, tapi ternyata bisa ya. Dengan memaksimalkan yang saya share kemarin itu, kamu bisa mendapatkan page 1 Google tanpa backlink yang banyak, seperti itu. Nah, ini sekaligus merupakan bukti bahwa jiggling itu nggak perlu, karena website baru 2 minggu tidak ada visitor, berarti kan visitornya masih sedikit toh. Kenapa kok bisa dipilih oleh Google menjadi halaman pertama di page 1 Google, bahkan di paling atas? Kalau dipikir kok koyo ya mustahil loh. Tapi terjadi, sungguh-sungguh terjadi seperti itu ya. Jadi banyaknya jumlah visitor itu belum tentu menjadi faktor utama Google untuk menempatkan websitemu di page 1 Google, di halaman 1 Google. Jangan salah ya, seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya
Nah, nanti kalau ngobrolin ini nggak ada habisnya, waktu kita terbatas ya. Yang selanjutnya, untuk memaksimalkan SEO of pack ini adalah dengan cara apapun yang bisa kamu lakukan ya, baik itu dengan stiker. Kalau saya dulu kan jualan mobil ya, setiap saya kirim mobil saya kasih dah stiker itu, promo Daihatsu termurah www.daihatsu.com ya, gitu, seperti itu. Saya makan nih di warung, tempat tempat sendoknya, saya kasih stempel saya kasih stiker. Nah, orang lihat penasaran, dibuka websitenya, jadi visitor loh. Seperti itu. Jadi mulai sekarang bikinlah stiker yang banyak ya. Oke, yang selanjutnya adalah share di media sosial, tapi bukan berupa link, tapi berupa gambar yang ada di situ tulisan website kamu ya, ada tulisan nama websitemu, itu juga termasuk SEO of pack ya. Terus apalagi, kita bikin kaos nih, ada nama website kita, seperti itu ya, seperti itulah. Apapun yang bisa mendatangkan visitor atau traffic tanpa link ya, tanpa kita tebar link di internet ataupun di media sosial, itulah yang namanya SEO of pack ya. Jadi dengan memanfaatkan itu semua, dengan memaksimalkan dan memanfaatkan itu semua, saya yakin website kamu akan tangguh, akan kuat sekuat baja ya. Bisa duduk manis di pack 1 Google, dan itu bisa bertahan hingga bertahun-tahun ya. Ini pengalaman saya ya. Kalau kamu nggak percaya, silahkan dibuktikan. Saya sendiri sudah membuktikannya, dan ini sangat ampuh ya. Oke, sementara itu dulu ya yang bisa tips Citu sampaikan. Buat kamu yang dari tadi nonton video ini tapi belum subscribe ya, saya sarankan untuk subscribe sekarang juga ya. Kenapa sih harus subscribe ya? Karena akan sangat rugi ya kalau kamu ketinggalan informasi penting, bermanfaat seperti yang sekarang ini ya toh. Seperti itu. Dan subscribe ini gratis loh. Gratis, tidak dipungut bayaran sepeser pun ya, dan tinggal pencet aja sih gitu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya. Buat yang sudah ngasih komen, yang memberi masukan-masukan yang positif, saya sangat berterima kasih ya. Nah, ini saya sudah berusaha untuk terus fokus di kamera tuh ya. Buat Mas Ron ya, makasih banyak ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.